Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvia Alexandra Versa. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2024 kelas A dengan NPM 241302535. Di sini saya akan mengerjakan tugas grafika komputer tentang tugas algoritma pembentukan lingkaran Bresenham dan lingkaran midpoint, lalu menggunakan HTML, Canvas, dan bahasa pemrograman JavaScript. Tentukan titik cara sembarang, titik koordinat awal x0, x0, y0 dengan radius lingkaran R lebih dari 20 pixel. Selanjutnya ada kode program. Selanjutnya video penjelasan hasil eksekusi dengan tabel penelusuran keluaran atau tabel iterasi dan pemetaan titik-titik koordinat pembentuk lingkaran dalam grid. Lalu gunakan sistem koordinat layar, bukan sistem Cartesius. Dan yang terakhir, jelaskan juga perbandingan antara algoritma lingkaran Bresenham dengan midpoint. Baik, di sini saya sudah membuat tabel lingkaran Bresenhamnya. Lalu ada algoritma lingkaran Bresenham. Lalu di sini ada lingkarannya. Dan di sini saya akan memberitahu atau menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai X, Y, dan D ini. Yang pertama, saya akan memberi nilai X itu 0 dan Y 8. Dan untuk mencari D itu, di sini sudah ada rumusnya, yaitu D sama dengan 3 dikurangi 2 kali R. R itu kita dapat dari ini, Y, jadi 8, jadi 3 dikurangi 2 kali 8, hasilnya minus 13. Lalu, untuk menentukan selanjutnya itu, kita pakai yang ini, karena nilai D itu kurang dari 0, dan di sini Y-nya itu tetap, jadi di sini tetap 8, dan ininya nambah karena dia nilai X-nya itu selalu increment ya. Jadi di sini D sama dengan D tambah 4 dikali X plus 6. Jadi minus 13 ditambah 4 dikali 1 ditambah 6. Jadi hasilnya minus 13. Selanjutnya sama juga, karena di sini minus, kita tetap pakai yang ini. Y-nya tetap 8, X-nya jadi 2. Terus D sama dengan D tambah 4 kali X plus 6. Jadi D sebelumnya minus 3 ditambah 4 dikali X-nya 2 ditambah 6. Jadi hasilnya 11. Selanjutnya di sini positif. Jadi kita pakai yang ini. Jika D lebih dari 0, maka Y-nya berkurang. Jadi di sini Y-nya jadi 7 dan X-nya jadi 3. Jadi ngitungnya D sama dengan D ditambah 4 dikali X dikurang Y ditambah 10. Jadi 11 ditambah 4 dikali 3 dikurang 7 ditambah 10. Jadi hasilnya 5. Dan seterusnya. Perhitungan ini selesai apabila nilai X dan Y itu sudah sama, seperti ini contohnya. Di sini X-nya sudah 5, Y-nya juga 5, jadi sama. Lalu ini yang ke bawah ini tuh pertukaran dari nilai ini. Jadi nilai X dan Y itu ditukar. Jadi ini kan 5, ini 5, 5. Lalu di sini kan 4, 6, jadi 6, 4. Di sini 3, 7, jadi 7, 3, dan seterusnya. Ini ditukar gini karena agar nanti waktu buat lingkaran, dia itu membentuk seperempat lingkaran. Karena kalau nggak ditukar kayak gini, dia nggak membentuk seperempat lingkaran. Dan di sini saya juga sudah bikin seperti ini hasilnya.
Di sini coba kita cek 0818228 0811828 saja 374655 374655 dan seterusnya. Ini sudah benar. Lalu untuk yang ke bawah ini hitungnya x, min y, di sini min x, min y, dan di sini min x, y. Begitu. Baik, selanjutnya di sini juga saya sudah membuat tabel lingkaran midpoint, dan di sini juga akan saya jelaskan bagaimana cara menentukan nilai x, y, dan p ini. Jadi di sini seperti brace 6 tadi, saya x-nya beri 0 dan y-nya 8. Dan cara menentukan nilai p ini, sini sudah ada rumusnya. P sama dengan 1 dikurangi R. Jadi 1 dikurangi 8, jadi minus 7. Lalu selanjutnya kita pakai yang ini karena P-nya kurang dari 0. Dan di sini Y-nya tetap 8 dan X-nya jadi 1. Dan jadinya di sini P ditambah 2 dikali X plus 1. Jadi minus 7 ditambah 2 dikali 1 ditambah 1. Jadi hasilnya minus 4. Selanjutnya sama juga pakai rumus yang ini. P ditambah sama dengan 2 dikali X plus 1. Jadi minus 4 ditambah 2 dikali 2 ditambah 1. Jadi hasilnya 1. Dan seterusnya. Ikutin ini. Kalau nilainya minus pakai yang ini. Kalau ini positif pakai yang ini. Dan kalau di midpoint ini perhitungan itu berhenti jika nilai X itu sudah lebih besar dari nilai Y. Seperti di sini X-nya sudah 7 dan Y-nya 5. Selanjutnya perhitungan ini yang bawah ini sama seperti brace 6 tadi, yaitu pertukaran antara X dan Y. Jadi di sini 5 7, sini 66, 65, 74, 73, 82, 81, 80. Jadi kebalikan dari sini. Selanjutnya di sini juga sudah ada algoritma lingkaran midpoint, dan di sini juga sudah ada lingkarannya yang sudah saya buat. Caranya sama seperti brace 6 tadi. Untuk yang sini kita menggunakan ini X, Y, lalu ini ke sini pakai X min Y, lalu ini ke sini X min Y, min X min Y, lalu ini ke sini min X dan Y, seperti itu. Baik, di sini saya juga sudah ada kode programnya. Di sini titel saya yaitu tugas grafkom lingkaran. Lalu saya memanggil style canvas, yang dimana saya akan mewarnai garis tepi kanvas dengan warna hitam. Dan di bawah head sini saya memanggil judul, saya kasih judul tugas membuat lingkaran Bresenham dan midpoint. Lalu di sini saya membuat 2 kanvas. Kanvas ID yang pertama my canvas, yaitu Bresenham dengan lebar 300 dan tinggi 300. Kanvas kedua saya beri nama midpoint. Lalu masuk ke script. Yang dimana memanggil satu kanvas dahulu. Yang dimana saya memanggil kanvas yang pertama yaitu my canvas dengan membuatnya 2 dimensi dengan ctx get context
Selanjutnya di sini saya memanggil fungsi titik yang dimana dimulai dari X, Y, dan kita bisa ngasih warna. Terus fill style-nya di sini warna dengan fill rank-nya itu garisnya dimulai dari X, Y, dengan ketebalan 1 pixel. Selanjutnya saya memanggil fungsi ini yang dimana X 0, Y 0, dan saya memanggil radius warna dengan ketentuan D sama dengan 0 dan X sama dengan 0 dan Y sama dengan radiusnya. Dan nanti akan ada perbedaan midpoint dengan Bresenham-nya. Selanjutnya di sini Bresenham-nya sendiri yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan radius dengan D sama dengan 3 dikurang hasil perkalian 2 kali R. Dan hasil memanggil fungsi untuk menggambar titik simetris itu seperti ini. Dan ini akan saya tampilkan juga di tabel algoritma lingkaran. Langkah selanjutnya di sini saya memanggil while dengan ketentuan X kurang sama dengan Y dengan gambar titik awal X, Y dengan jika D kurang atau kurang dari atau sama dengan 0, maka D sama dengan D ditambah dari hasil perkalian 4 kali X ditambah 6. Tapi jika D lebih besar dari 0, maka D sama dengan akan berjalan ke bawah yang yaitu else D sama dengan D ditambah 4 dikali X dikurangi Y ditambah 10. Y-nya itu berkurang dan X-nya itu selalu increment. Dan untuk kanvas yang pertama atau Bresenham ini, saya membuat sebuah manual yang dimana clear rect-nya ini dimulai dari 0 dan X 0-nya itu kita panggil X dan Y 0-nya itu Y. R-nya itu radius dan warna itu ketebalan untuk memudahkan program mengenali X0 dengan X, Y0 dengan Y. Untuk langkah selanjutnya kita memanggil kanvas kedua yaitu midpoint dengan membuat konteks 2 dimensi 2D. Dan untuk lingkaran midpoint sendiri saya buat secara otomatis, jadi saya tidak harus memasukkan manual. Untuk midpoint kita memanggil X yaitu 150 dan Y-nya 150, radiusnya 100. Kenapa harus 150? Karena kita kasih lebar dan tingginya itu 300, maka dibagi 2 itu 150. Selanjutnya saya memanggil fungsi yang dimana X0 dan Y0 sama radius juga. Nah, sini yang membedakan midpoint dengan Bresenham itu X-nya adalah radiusnya, sedangkan Y-nya itu 0. Sedangkan Bresenham sendiri X-nya 0 dan Y-nya radiusnya. Dan D-nya itu 1 dikurangi R dengan memanggil perulangan while. Ini X lebih dari atau sama dengan Y. Maka terjadi gambar secara otomatis dan di sini juga yang membedakan midpoint dan Bresenham itu midpoint Y-nya yang increment selalu, sedangkan Bresenham X-nya yang increment selalu. Selanjutnya, jika D lebih besar dari 0, maka X-nya berkurang. D-nya itu akan bertambah dengan hasil 2 dikali Y dikurangi X plus 5, atau bisa juga D-nya yang berkurang. Dan jika D kurang dari 0, maka D-nya akan 2 dikali Y ditambah 3. D-nya hasil berikutnya, yaitu dengan 2 dikali Y ditambah 3.
Selanjutnya di bawah script ini saya kasih tombol yang dimana manual untuk brush 6 sendiri. Di sini saya membuat button dengan tipe one click dengan nama proses. Dan di sini kita akan membuat sebuah garis lingkaran secara manual, yaitu brush 6 seperti ini. Di sini saya mempunyai dua kanvas, yaitu brush 6 yang manual, terus midpoint yang otomatis, dengan perbedaan yang ada di sini. Kalau X-nya yang increment, kalau midpoint Y-nya yang increment. Jika saya memasukkan X0 sama dengan 150 dan Y0 sama dengan 150 dan radius 80, maka lingkaran akan lebih kecil daripada midpoint. Karena midpoint ini radiusnya 100 dengan karena midpoint ini radiusnya 100. Terus saya akan memberitahu hasilnya. Seperti ini. Ini saya isi otomatis ya. Jadi seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan juga perbandingan antara algoritma lingkaran Bresenham dengan midpoint. Jadi algoritma Bresenham itu menggunakan perhitungan yang lebih sederhana, yang memungkinkannya untuk menghasilkan garis yang lebih cepat. Namun algoritma Bresenham tidak dapat menghasilkan garis yang lebih tepat dibandingkan algoritma midpoint, karena ia menggunakan bilangan real yang dapat menyebabkan pixel yang tidak merata. Sedangkan algoritma midpoint menggunakan perhitungan yang lebih rumit daripada algoritma Bresenham, yang memungkinkannya untuk menghasilkan garis yang lebih tepat. Namun algoritma midpoint ini tidak dapat menghasilkan garis yang lebih cepat dibandingkan algoritma Bresenham. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.